Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Via Desa. Videonya Umi Sarah, uminya Via. Nah, gimana kabarnya bunda-bunda semua nih? Apa kabar? Semoga bunda-bunda semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, ini mau ngasih updatean lagi nih permak gudangnya. Gimana nih bunda-bunda? Apa nih yang sudah dipermak dari rumah bunda-bunda semuanya? Kalau Umi di sini masih ya sekitaran gudang, karena memang gudang ini lebih diprioritaskan supaya nanti bisa menyimpan barang-barang yang ya sekiranya nggak terlalu banyak dipakai atau dibutuhkan di waktu yang akan datang. Nah, jadi di sini ini dia update-nya ya. Tadi tuh di awal video Umi sama Bang Sodik lagi ngambil pasir, dan di sini update-nya yang kemarin sudah dilaksanain itu tuh sampai di sini aja. Jadi masih ada beberapa space kosong yang harus kita tambah lagi dengan kulitan pasir dan juga semennya. Alhamdulillah pagi ini dibantu sama Abang Sodik karena Abang Haki lagi sama si omnya, adik Umi sendiri gitu ya, lagi jalan-jalan. Jadi ya sembari nunggu mereka ya kita ngisi waktu ini. Nah, di sini Abi sudah siap-siap. Nah, ini tuh waktunya kisaran hampir duhur ya, karena nunggu Abi dulu pulang dari kantor gitu ya. Seperti biasa kantornya tetap jalan. Cuman kalau sudah selesai Abi itu pulang, lanjut kita akan ngelanjutin proyek di gudang ini. Maaf ya kalau sedikit agak belepotan seperti biasa. Umi tuh kalau ngomong agak sedikit belepotan gimana gitu. Nah, di video ini tetap ya di sini statusnya pengen ngebenerin tembok yang bagian atas. Nah, ini adalah penampakan Umi ketika ada di atas. Ini tuh sudah sedikit agak enjoy, agak senang karena apa ya, dudukannya yang kemarin itu yang cuma 1-2 kayu sekarang tuh sudah ditambah kayak jadi 4 gitu. Jadi lebih enak aja untuk duduk dan lebih leluasa untuk bergerak. Jadi gini ya situasi di atas. Nah, kalau ada yang bilang Umi tuh gimana tuh, apa gak pegel ya kalau tiap hari seperti itu? Kalau nanya yang seperti itu, ini tuh sudah dijamin bakalan pegel ya. Apalagi kerjanya memang benar-benar bukan kerjaan kita gitu. Tapi balik lagi, semuanya itu berawal dari niat. Kalau niat kita itu benar-benar memang sudah tekad gitu ya, sudah bondo nekat aja gitu ya, gak tahu itu resikonya gimana, resikonya apa, insya Allah semuanya selesai dengan tepat waktu dan tentunya juga dengan budget yang pas-pasan. Nah, ini dia ya semenan yang sudah diracik sama Abi. Ini tuh yang keberapa kali ya. Intinya area bolong seperti ini tuh sudah mulai tertutupi aja lah sama si tebokan pasirnya ini. Sebelum melanjutkan videonya, ini Umi mau sapa-sapa dulu untuk bunda-bunda semuanya. Hai bunda semuanya, terima kasih yang sudah klik video Umi. Kenalkan di sini Umi Sarah, di sini uminya Via. Nah, di sini Umi adalah ibu rumah tangga biasa yang hanya ada di rumah aja, yang mencoba mencari kesibukan di dunia YouTube. Nah, di sini Umi itu adalah ibu dari 3 orang anak, ya masih 3 ya. Tidak tahu kalau ada lagi, ya semuanya rencana dari Allah. Nah, di sini 3 anak dan juga rumah di sini pun baru ditempati hampir memasuki 2 tahun, hampir ya. Jadi itu 1,5 tahunan kayaknya gitu. Jadi hampir 2 tahun. Ya semoga sedikit demi sedikit bisa memperbaiki isi rumah dan juga permak rumah. Nah, itu Om Raffi, adik Umi yang tadi itu jalan-jalan sekarang sudah balik. Dia itu ngebantuin gitu karena memang gak ada kerjaan di rumah gitu ya. Jadi bolehlah nambah-nambah bantu-bantu untuk ngangkatin pasir gitu ya supaya cepat selesai. Nah, ini dia area lubang pintu, lubang apa sih ini namanya? Lubang untuk ventilasi gitu, udara gitu. Itu tuh sudah sedikit agak rapi karena mulai dirapikan lagi. Nah, kita selanjutnya akan ngerapihin di bagian lubangnya ini. Nah, ini seperti biasa Om Raffi tetap ngebantuin untuk ngangkatin si pasirnya. Katanya sih ya untuk ngebesarin otot lengan gitu. Nah, ini dia, kita akan lanjut ya. Abi tetap seperti biasa di bawah untuk ngeracik ngeracik adonan semen sama pasirnya. Sedangkan Umi di sini adalah untuk menebokin ke temboknya gitu loh, supaya
pekerjaan ini lebih selesai. Jadi ada yang buat racikan, ada yang nebokin. Nah ini dia yang kemarin tuh sudah dikerjain, sudah sekarang udah lebih rapi aja gitu ya. Ya walaupun nggak pas segi empatnya gitu ya, tapi minimal itu lebih rapi dan juga ya enak dipandang gitu ya. Serkong, 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 geser bokong. Ini dia ya cara supaya lebih enak aja untuk pindahnya. Tetap ya masih belum berani untuk naik. Ya walaupun naik di atasnya itu cuma hanya sekedar coba-coba gitu. Tapi selebihnya adalah geser bokong. Dan ini adalah area untuk di area tembok di bagian sini ya, sebelum dipasirin dulu kita kasih airnya, kita semprotin air supaya basah, supaya nanti adonannya itu bisa lebih menyatu dengan si adonan pasir dan semennya. Ya gini aja ya caranya. Dan ini juga Abi ngelanjutin yang di sisi dekat pintu supaya bisa samaan barengnya lah. Nanti kalau memang adonannya habis ya Abi nanti ngelanjutin untuk ngebuat racikan adonannya. Tetap nih Umi di atas, Umi tetap untuk nembokin si temboknya. Dan alhamdulillah ini tuh sudah hampir berapa ya? Hampir berapa persen sih? 80% rampung, sudah rapi. Jadi sisa 20% aja. Dan selebihnya nanti insya Allah akan diaci sama Abi. Ya lihat aja ya nanti gimana prosesnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video Umi. Sekali lagi Umi ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau memang kualitas videonya itu memang agak jelek ya, agak serapi atau sebagus yang lainnya. Tapi di sini Umi hanya mencoba mendokumentasikan apa yang menjadi rutinitas Umi di rumah, apalagi dalam proses permak ini ya, menjadi hal sesuatu yang bermanfaat. Dan menurut Umi sih ini tuh sangat kalau boleh dibilang apa sih ya, sangat berharga gitu ya, karena baru pertama kali ini kita ngerjain bersama-sama sama suami gitu ya, untuk ngepermak abis gudang gitu ya, dari yang cuma tatanan batu aja menjadi lebih rapi dan lebih bagus layaknya ruang biasa gitu. Ya gitulah ya, kalau setiap momen-momen yang gimana biasanya Umi abadikan. Dan sekarang berhubung Umi ada di YouTube, jadi Umi abadikan di YouTube. Dan mungkin juga bakalan jadi sebuah inovasi sebuah apa sih sebuah semangat lah untuk bunda-bunda semua, mungkin ada niat untuk permak ataupun makeover ruangannya. Nah ini dia Umi sudah mulai memberanikan diri untuk berdiri, tapi cuma sebentar. Berdiri untuk nembokin area-area yang susah untuk Umi jangkau gitu ya. Dan selebihnya tetap duduk. Nah ini sudah hampir rampung semuanya. Ini tuh cuma tinggal merapihin aja ketebalannya gitu. Jadi mana-mana yang masih bolong atau mana-mana yang masih tipis, kita tebokin lagi sampai dia itu rata. Setelahnya baru kita ratakan lagi pakai si besinya tadi itu. Nah tetap ya untuk proses ini ada kalanya anak-anak itu bantu. Jadi kalau mereka sudah gabut gak ada mainan lagi, biasanya mereka tuh kan bantu, nanyain ke Abi sudah butuh pasir enggak gitu. Nanti kalau sudah oke, biasanya anak-anak bakalan bantuin untuk ngisi pasir yang sudah kosong atau sudah habis. Dan Abi dan Umi di sini tetap melanjutin supaya proses penembelan gudang ini lebih cepat selesai aja gitu. Dan ini ya area yang sudah tadi kita kulitin itu tuh sudah mulai rampung, mulai rapi gitu, karena ya gitu kita kerjakannya bersama-sama. Dan selanjutnya ini Umi pindah sedikit, mulai naik-naik dikit ya.
mulai beranikan diri untuk jalan di atas kayu, tapi tetap ya pelan-pelan karena ini sudah mulai berani karena di atasnya itu kita bisa megang plafon dan juga temboknya gitu. Dan selebihnya tetap ya duduk sambil nebokin temboknya. Jadi gitu ya, kita nembokinnya satu persatu kayak gitu, kalau bisa sih sekuat mungkin, sebisa tenaga kita pakai itu gunakan aja, karena efek dari kerekatannya si tembok ini yaitu ya dari lemparan kita sendiri gitu loh. Dan ini sudah diganti dengan abi, itu artinya hanya tinggal perataan saja, karena di sini Umi gak ahli dalam perataan, cuma ngebantuin aja gitu ya. Jadi untuk hal ini memang abi yang lebih handal gitu supaya hasilnya lebih rapi aja gitu ya. Jadi untuk abi itu kerjaannya hanya finishing dari temboknya. Kalau Umi itu ya lebih enak sih memang nembokin semuanya. Nah, sembari abi kerja di atas ya sambil bersih-bersih, di sini Umi ngelanjutin mau ngebersihin sisa-sisa pasir-pasir yang jatuh dari atas ya. Jadi sisa pasir itu tetap kita akan kerokin, kita kumpulin, akan dilanjutkan ke tembok atas lagi. Jadi kayak gitu ya. Dan ini adalah kondisi tangan Umi yang sudah selesai kerja. Jadi ini tuh sudah selesai ya, sudah hampir maghrib gitu. Jadi kita istirahat aja dulu sembari sholat dan juga ya istirahat makan ya. Sekalian Umi mau masak aja, masak yang simple dengan stok lauk yang ada. Lauknya apa? Lauknya sama kayak kemarin, adanya cuma pepes tahu sama cakalan gitu. Jadi gak apa-apalah, masak yang seadanya, sepenting kenyang gitu ya. Hebat men. Oke, ini balik lagi ke dapur ya. Ini tuh hampir maghrib gitu ya. Jadi sudah sholat, sudah mandi. Jadi kita masak dulu. Nah, di sini ada stok lengkuas, baru aja beli kemarin ya, kayaknya beli terus gak di apa-apain gitu. Jadi ini mau Umi siap-siapin dulu supaya bisa lebih mudah disimpan. Nah, caranya itu kita potong-potong aja dulu sesuai selera seperti ini ya. Kita potong sesuai ketebalan yang kita inginkan. Biasanya tuh kalau masak kan kita potongnya seperti ini. Jadi kita potong-potong aja, kemudian kita simpan di wadah dan siap untuk kita simpan di freezer. Jadi ini tuh bakalan lebih awet untuk kita gunakan sehari-harinya. Jadi gak bakalan kering atau kaku gitu ya. Dan untuk pemakaiannya kita cuma tinggal ambil aja, tinggal potek, ambil, setelah itu baru deh selesai kita campurin. Maaf ya kalau kondisi kulkasnya sedikit agak kocar-katir karena memang gitu ya. Dan selain ada lengkuas itu ada bumbu lain seperti cabai, ada kelapa, parutan kelapa gitu ya, dan juga stok bumbu lainnya. Nah, lanjut di sini Umi mau buat sayur kelor. Jadi di sini kita protolin dulu si daun-daunnya. Setelah itu baru kita haluskan bumbu, cuma bawang putih sama si kunci. Jadi bawang putih sama kunci cukup di blender. Setelah itu tambahkan tepung beras cukupnya. Tepung beras di sini fungsinya itu cuma hanya sebagai pengental. Nah, setelah dimasukkan si daun kelornya ke dalam rebusan air, kita masukkan bumbu tadi dengan si daun kelornya dan juga si tepungnya gitu ya. Jangan lupa tambahkan garam dan gula secukupnya. Untuk sehari-hari Umi itu biasanya gunain cuma garam sama gula. Jadi jarang ya untuk menggunakan kaldu bubuk ataupun vetsin. Nah, lanjut kita panggang lagi si tahu pepesnya dengan tongkol pepesnya. Ini tuh ada bukan dua sih, 3 jenis. Jadi ada yang biasa, ada yang merah, dan juga ada yang pedas. Jadi ini sudah request anak-anak. Anak-anak itu pengen yang mana? Apa cakalan yang biasa, atau tahu yang putih, atau tahu yang pedas? Nah, ini dia ya sajian Umi pada hari ini. Ini tuh lumayan banget lah untuk melepas lapar dan dahaga.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jumpa lagi di video Umi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.